kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya kembali memberikan tanggapan terhadap Live Sang Debaters. Ada satu pertanyaan yang sering dia tanyakan kepada para pemirsa di channel YouTube-nya. Bahkan dalam satu peristiwa saya menonton, dia menyampaikan pertanyaan ini kepada Bapak Manahan Nababan. Pertanyaannya adalah, jika Yudas tidak berkhianat, bagaimana Yesus disalib? Bagaimana kita membahas atau menjawab pertanyaan dari sang debaters ini? Saya mau memberikan sebuah jawaban, sebuah tanggapan terhadap pertanyaan ini, dan saya rindu Bapak Ibu mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Memahami pertanyaan tersebut, maka yang pertama yang harus kita mengerti adalah kita penting untuk memahami apa program Tuhan bagi manusia. Karena kalau kita tidak mengerti apa program Tuhan bagi manusia, maka tentu kita tidak bisa memahami jika Yudas tidak berkhianat, bagaimana Yesus disalib, bagaimana kita memecahkan pertanyaan dari sang debaters, dan ini juga menjadi pertanyaan dari banyak orang. Bahkan dari mantan-mantan Kristen juga sering mempertanyakan ini kepada saya di dalam debat-debat di grup WA. Puji Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu kekal dan sempurna. Seluruh karya daripada Tuhan itu sempurna adanya. Itu yang pasti. Tuhan kekal. Kekal artinya bahwa dia tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Tetapi dialah yang menjadi awal dari segala sesuatu, dan dia juga yang menentukan akhir dari segala sesuatu. Dan apa yang Tuhan kerjakan sepanjang sejarah Alkitab adalah karya yang sempurna, karya yang luar biasa, yang agung. Tidak ada cacat celah, itu yang pasti. Yang pertama yang Allah ciptakan di dalam karyanya adalah penciptaan malaikat, di mana malaikat ini memiliki kehendak bebas. Malaikat pertama atau golongan pertama adalah Mikael sebagai malaikat perang, dan yang kedua adalah malaikat Gabriel sebagai pembawa kabar baik, dan yang ketiga adalah Lucifer. Lucifer ini adalah malaikat penyembah yang memimpin penyembahan di dalam kerajaan surga. Dalam Alkitab dikatakan bahwa malaikat Lucifer ini memberontak kepada Tuhan. Ia ingin sama dengan Allah. Di sini berbicara tentang kesombongan. Akhirnya Lucifer ini dijatuhkan Tuhan bersama pengikutnya, atau Lucifer disebut sebagai iblis. Iblis artinya penentang Tuhan atau penentang kebenaran Tuhan. Dan iblis ini kekal sebagai penentang Tuhan karena dia tidak memiliki tubuh atau daging, dia roh, dan iblis ini tidak pernah dan tidak mungkin dan tidak bisa bertobat. Yang kedua yang Tuhan ciptakan adalah penciptaan langit dan bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Langit dan bumi ini diberikan kepada manusia untuk dikuasai. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Langit dan bumi diciptakan Tuhan bukan untuk dikuasai oleh iblis, tetapi untuk dikuasai oleh manusia. Tetapi ketika malaikat Lucifer memberontak, maka Tuhan menurunkan dari surga ke bumi. Jadi, langit dan bumi tempat di mana iblis dihukum, dan juga tempat manusia diciptakan. Jadi, penciptaan yang ketiga adalah program Tuhan di sini, karya Tuhan yang sempurna, penciptaan manusia. Manusia memiliki kehendak bebas. Iblis juga memiliki kehendak bebas. Tetapi dia tidak bisa bertobat karena sudah dikutuk, dihukum sama Tuhan. Jadi penciptaan manusia ini memiliki kehendak bebas. Dan manusialah sebagai pusat daripada program Allah di bumi. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 24, di mana Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa kuasa otoritas atas seluruh ciptaan Tuhan. Namun saat manusia jatuh ke dalam dosa atas bujukan iblis yang menawarkan kesombongan kepada manusia, jadi Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, di mana di sana karena iblis menawarkan kesombongan. Saya memahami seperti ini. Lucifer
atau iblis ini tidak senang manusia menjadi pusat daripada program Allah di bumi. Maka iblis ini terus melakukan segala program yang menentang program daripada Tuhan. Itu sangat jelas ya. Jadi dalam memahami tentang posisi Yudas, kita harus mengawali dari sini dulu. Jadi kita melihat kesempurnaan Tuhan dan program Tuhan. Sejak awal Tuhan punya program yang sempurna. Dan Tuhan itu sendiri sempurna. Allah tidak pernah melahirkan, tidak pernah menciptakan sesuatu yang berdosa dan jahat. Lucifer jahat karena keputusan daripada Lucifer untuk menentang Tuhan karena dia memiliki kehendak. Ada 3 program Allah, dan ini saya sebut program sebelum ada dosa, yaitu penciptaan malaikat, penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan manusia. Ini 3 program Allah. Dan ini terjadi saat manusia belum jatuh dalam dosa atau sebelum iblis ada atau sebelum Lucifer memberontak. Tetapi kehendak bebas dari ciptaan Tuhan ini melahirkan dosa. Lucifer karena kehendaknya menentang Allah, maka dia berdosa dan dihukum. Untuk selama-lamanya dia tidak bisa berubah. Dan juga manusia karena kehendak bebas juga dan bujukan iblis, maka mereka berdosa. Sampai sejauh ini saya pikir Bapak Ibu sangat memahaminya. Saya menjelaskan dengan lebih lambat supaya kita memahami nanti menjawab pertanyaan tersebut. Program Tuhan pasca dosa adalah program penebusan melalui seorang keturunan perempuan yang kelak akan membebaskan manusia dari dosa. Perhatikan di sini ya, kalau tadi ada 3 program Tuhan yang sempurna, menciptakan malaikat, menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan manusia. Di sana belum ada dosa. Tetapi setelah iblis jatuh ke dalam dosa dan manusia juga jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan membuat sebuah program, yaitu program penebusan melalui seorang keturunan perempuan yang kelak akan membebaskan manusia dari dosa. Tetapi di sisi lain, program iblis yaitu membentuk tatanan organisasi kerajaan untuk menentang program penebusan dan program kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Jadi kita melihat, dan program iblis ini bukan program Tuhan. Karena iblis sudah dihukum. Selama-lamanya dia tidak bisa lagi mengalami pertobatan. Karena dia roh. Tetapi dia membentuk sebuah tatanan organisasi kerajaan. Kerajaan kegelapan, kerajaan setan. Dan dia membuat program ini untuk menentang program penebusan. Menentang program kerajaan. Di mana dikatakan bahwa Lucifer menjadi raja kegelapan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, ada roh-roh jahat. Jadi inilah program daripada iblis, membentuk sebuah kerajaan kegelapan untuk menentang program-program Tuhan. Khususnya di sini adalah program penebusan dan program kerajaan. Oke? Program iblis ini tentu sudah pasti menyesatkan seluruh dunia, mendatangkan kesusahan, mendakwa manusia siang dan malam, mencuri, membunuh, dan membinasakan, dan membutakan pikiran manusia. Inilah program, inilah cara kerja, inilah prinsip daripada Lucifer sejak Lucifer diusir dari surga. Tidak boleh lagi dia ke surga, tidak punya bagian lagi, punya hak lagi di sana. Oke? Tetapi program penebusan sejak manusia jatuh dalam dosa, adanya program penebusan dan program kerajaan ini menjadi sebuah program Tuhan, menjadi pusat dan inti dari seluruh berita Alkitab. Maka kalau kita mempelajari Alkitab, seluruh kehendak Allah itu adalah program penebusan dan program kerajaan. Program kerajaan dan program ini menjadi harapan seluruh umat manusia. Hal ini nyata sejak zaman Adam, zaman Habel, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, zaman Israel, dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi program kerajaan surga sudah dikerjakan Allah sempurna di dalam Yesus.
Tetapi Yesus nanti akan datang di akhir zaman, di sanalah program ini akan selesai secara sempurna. Saat ini masih sudah terjadi, sedang dikerjakan, dan nanti di akhir zaman ketika Yesus datang, program kerajaan sudah berdiri tegak, sudah selesai. Di sini perlu kita memperhatikan bahwa program penebusan dan program kerajaan menjadi pusat dan inti dari seluruh berita Alkitab. Makanya saya katakan di zaman Adam ada program penebusan, makanya ada kurban-kurban sebagai tanda peringatan. Di zaman Habel ada kurban sebagai tanda iman akan datangnya seorang penebus. Di zaman Nuh juga ada kurban akan peringatan kepada datangnya sang penebus. Abraham, Musa, Israel ada kurban. Ini adalah bentuk sebuah pengharapan akan kedatangan sang penyelamat atau program penebusan Allah sudah atau akan dikerjakan. Pengharapan manusia ke sana. Program penebusan atau program kerajaan menjadi sasaran serangan iblis. Dan program ini sangat dibenci iblis. Sebab iblis menghendaki manusia binasa dan program penebusan dan kerajaan tidak terjadi. Jadi saya katakan program kerajaan kegelapan yang dibangun oleh Lucifer, tujuan mereka adalah untuk menentang program penebusan dan program kerajaan. Kenapa? Ada pernah mengatakan bahwa Lucifer ini cemburu. Kenapa bukan dia menjadi pusat daripada seluruh program Allah, tetapi malah menjadikan manusia sebagai pusat program Allah di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya dia memberontak. Ada yang mengatakan demikian, tetapi saya tidak akan lari ke sana. Jadi program penebusan dan program kerajaan menjadi sasaran serangan iblis. Program ini sangat dibenci iblis sebab ia menghendaki manusia binasa dan program penebusan dan program kerajaan tidak terjadi. Oke, mari kita perhatikan baik-baik. Program pasca dosa, saya katakan sejak adanya dosa, ada dua program yang terus berjalan di tengah dunia ini. Tadi saya katakan bahwa Tuhan mengusir malaikat dari surga ke bumi. Ya, jadi program yang pertama adalah program Tuhan, yaitu program penebusan dan program kerajaan. Yang kedua adalah program iblis, apa? Menentang seluruh program penebusan dan program kerajaan. Ini harus kita tahu dulu sampai di sini. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan Maha Tahu. Ia tahu segala program iblis yang akan menentang programnya. Bahkan Tuhan telah memberitahu. Inilah yang disebut nubuat kepada para nabi sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Jadi nubuat itu artinya Allah memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Tetapi apakah seluruh nubuat itu adalah program Tuhan? Tunggu dulu. Mari perhatikan. Oleh karena itu nubuat di dalam Alkitab tidak senantiasa dapat disebut sebagai program Tuhan. Saya ulangi. Oleh karena itu, nubuat di dalam Alkitab tidak senantiasa dapat disebut sebagai program Tuhan. Walaupun program Tuhan juga sudah diberitahukan, tetapi program iblis juga diberitahukan Tuhan. Namun program iblis bukanlah program Tuhan, tetapi kemahatauan Tuhan atas siasat dan rencana iblis yang akan dikerjakan iblis dalam menentang program penebusan dan program kerajaan. Saya harap Bapak Ibu memahami yang saya maksud. Melainkan di dalamnya ada juga kemahatauan Tuhan atas program iblis, namun diizinkan dan diberitahukan Tuhan kepada para nabi. Jadi nubuat di dalam Alkitab jangan dipahami bahwa itu semua program Tuhan, bukan. Tetapi di situ ada juga program daripada iblis dan Tuhan memberitahu. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Sejauh ini saya harap Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan ini. Oke, kita lanjut. Program penebusan adalah janji Tuhan. Dan tentu janji Tuhan ini ya dan amin. Pasti terjadi. Oleh sebab itu maka program ini harus terjadi dan inilah menjadi inti pengharapan manusia. Di sisi lain ada program iblis yang bertentangan dengan Tuhan dan tidak ada hubungan dengan Tuhan dalam pengertian tidak ada intervensi Tuhan kepada iblis dalam hal membuat program.
Tuhan tidak pernah menyuruh iblis buat program ini tidak. Tetapi iblis dengan kehendaknya, dia membuat program untuk menentang Tuhan. Di situ ya. Jadi program iblis adalah bagaimana program penebusan tidak terjadi. Jadi bagaimana supaya program penebusan ini tidak terjadi? Kita melihat ada banyak sekali intrik-intrik yang dikerjakan oleh iblis di dalam sejarah Alkitab, Perjanjian Lama. Dan hal ini dikerjakan iblis dengan mencoba Yesus. Jadi saya memahami begini, mengapa iblis mencoba Yesus ketika Yesus hendak mengawali pelayanan? Karena Yesus melayani setelah selesai peristiwa pencobaan. Mengapa iblis di awal daripada pelayanan Yesus mencoba Yesus? Tujuannya adalah iblis ingin menggagalkan program penebusan dan program kerajaan yang Allah sudah rancang, Allah yang sudah program di dalam kehadiran Yesus, sebab Yesuslah anak manusia yang akan menghancurkan kepalanya. Jadi hal inilah yang dikerjakan iblis. Tetapi kita melihat di dalam Matius 4 dan Lukas 4 itu, iblis tidak berhasil. Iblis gagal. Kemenangan Yesus memastikan bahwa program Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh iblis. Maka jalan terakhir oleh iblis adalah bagaimana manusia supaya tersesat, bagaimana manusia supaya tidak memahami dengan benar program penebusan dan program kerajaan. Dan saya katakan, disinilah iblis memasukkan Yudas, atau Yudas dipakai oleh iblis. Karena dia sudah gagal untuk membatalkan program penebusan yang akan dikerjakan Yesus. Karena Yesus menang ketika pencobaan di padang gurun. Dia sudah tahu bahwa dia kalah. Tetapi dia mencari siasat. Maka dikatakan dalam Lukas, dia mencari waktu yang baik. Caranya bagaimana? Dia tidak bisa membatalkan Yesus melakukan program penebusan dan program kerajaan. Tetapi sekarang dia hendak membuat manusia tidak memahami atau manusia tersesat sehingga tidak memahami program penebusan dan program kerajaan yang dikerjakan Allah melalui kehadiran Kristus. Saya pikir Bapak Ibu mengerti yang saya sampaikan ini. Mari kita pelan-pelan saja. Jadi program penebusan digenapi di dalam kehadiran Yesus. Yesuslah keturunan wanita yang dijanjikan di Taman Eden, yang dijanjikan kepada Abraham dan kepada seluruh para nabi. Jelas ya? Jadi program penebusan dan program kerajaan itu ada pada Yesus. Maka Yesus menjadi sasaran daripada iblis. Tetapi dia kalah saat pencobaan di padang gurun. Iblis kalah. Dan ketika Yesus disalib, dia masuk juga di sana. Dan itu sudah diberitahukan Tuhan ratusan ribuan tahun sebelumnya. Maka saya katakan program iblis diberitahukan oleh Tuhan, tetapi program itu sendiri bukan program Tuhan. Jadi Tuhan atau kemahatauan Tuhan atas program iblis, itulah yang diberitakan oleh Tuhan kepada para nabi. Jadi nubuat, saya ulangi lagi, nubuat tidak melulu program Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui segala program iblis dan itu diberitahukan oleh Tuhan kepada para nabinya. Saya harap Bapak Ibu boleh kita belajar bersama-sama tentang hal ini. Saya membuat video ini supaya tidak ada yang salah memahami supaya jangan sampai orang mengatakan Yudas pahlawan iman Kristen. Jadi dalam mengerjakan program penebusan, Yesus juga memilih 12 murid yang dipersiapkannya untuk meneruskan pemberitaan tentang program penebusan yang dikerjakannya kepada bangsa-bangsa. Itulah sebabnya inti dari ajaran gereja adalah program penebusan dan program kerajaan. Program kerajaan artinya kerajaan surga. Kita menjadi orang Kristen karena masuk kerajaan surga. Kita menjadi orang Kristen karena sudah menerima penebusan Yesus. Kalau kita melakukan yang baik, karena memang kita masuk dalam program penebusan dan program kerajaan. Yesus memilih 12 murid. Tujuannya apa? 12 murid inilah yang meneruskan berita tentang program penebusan dan program kerajaan yang Allah genapi, yang Allah sempurnakan di dalam pribadi Yesus. Bahkan Yesus lagi memilih 70, memilih 120, bahkan ada yang mengatakan 500 ketika Yesus menampakkan diri kepada 500 orang di kisah Rasul 1 Korintus 15 itu.
dan seterusnya. Jadi dari sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengetahui hal yang akan terjadi sampai akhir zaman, termasuk mengetahui program iblis, di mana iblis akan menyesatkan, membinasakan, dan membutakan pikiran manusia. Itulah sebabnya Tuhan sudah memberitahukan hal itu sejak semula. Jadi Tuhan memberitahukan, bukan Tuhan memprogram. Jadi bukan Tuhan yang memprogram iblis untuk memakai Yudas, bukan. Karena Tuhan programnya sempurna. Jadi itu program daripada iblis yang terhukum ini. Dan programnya sejak dia keluar dari surga adalah program untuk menentang apa yang Tuhan programkan. Dan apapun yang diprogramkan iblis diketahui oleh Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Program iblis bukan program Tuhan, namun diketahui Tuhan serta diizinkan Tuhan terjadi. Tuhan ingin menunjukkan bahwa program penebusan digenapi. Program Tuhan tentu juga berkaitan dengan kehendak bebas manusia, bahkan juga kehendak permanen iblis di sana. Apa maksudnya kehendak permanen iblis? Kehendak permanen iblis adalah kehendak menentang program Tuhan, program penebusan dan program kerajaan. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa programnya terlaksana, terjadi. Ada orang mengatakan, mengapa iblis tidak langsung dihukum selama-lamanya saja? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada iblis, programku akan terjadi dan kamu akan dikalahkan oleh program kerajaan. Makanya nanti di hari zaman kan program kerajaan surga yang akan menghukum iblis selama-lamanya. Oke, nanti akan saya tunjukkan ya. Di sini saya mengatakan bahwa puncak dari kesempurnaan program penebusan Tuhan adalah kehadiran Yesus. Itulah sebabnya iblis terus berusaha mengacaukan dengan segala tipu daya. Termasuklah di sini memakai Yudas dalam peristiwa penyaliban sebagai sebuah siasat iblis untuk menipu manusia dalam memahami makna salib Kristus. Oke, jadi di sini saya katakan program penebusan untuk mendirikan program kerajaan surga, di mana Yesus menjadi raja segala raja dan umat percaya sebagai warganya. Inilah program penebusan dan program kerajaan Tuhan. Yesus menjadi raja, orang yang sudah ditebus oleh Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, menjadi warga kerajaan surga. Dan ini tidak disukai iblis. Maka program kerajaan iblis, kerajaan kegelapan, bertujuan senantiasa menentang program kerajaan surga. Itulah sebabnya iblis berupaya untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang supaya tidak masuk ke dalam program Tuhan. Itulah programnya dia. Sampai saat ini iblis terus mengerjakan programnya. Sampai akhir zaman, bahkan ia akan mengadakan peperangan di surga. Menurut sang dewa di sini di pintu surga, pintu masuknya. Pada akhir zaman, Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 17 ayat 14. Dikatakan di sana bahwa iblis menghimpun kekuatan untuk menentang program kerajaan surga. Dan disinilah iblis akan dihukum selama-lamanya. Oke? Saat Yesus naik ke surga, murid selain Yudas diutus untuk memberitakan program penebusan dan program kerajaan surga ke seluruh bangsa di dunia. Matius 28. Dan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Yudas tidak masuk lagi kepada program penebusan dan program kerajaan. Kenapa? Karena Yudas sudah mengundurkan diri dari kelompok murid-murid ketika selesai perjamuan Paskah. Ya, itu ada di dalam Injil Yohanes. Kerajaan surga tidak ikut lagi dia di sana. Kenapa? Karena Yudas sudah bunuh diri sebelum Yesus mati di kayu salib berdoa. Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Yudas sudah mati sebelum Yesus mengatakan itu. Oke? Sangat jelas. Program penebusan terus dikerjakan Tuhan dengan memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, kepada orang percaya sampai Yesus datang kedua kalinya menjadi raja di atas segala raja. Program kedatangan Yesus yang pertama adalah program penebusan. Tetapi program kedatangan Yesus yang kedua adalah program kerajaan. Iblis berkarya untuk menggagalkan program penebusan dan program kerajaan ini. Makanya dia mencoba Yesus di padang gurun. Dia memakai Yudas untuk masuk ke dalam peristiwa karya penebusan. Supaya apa? Supaya manusia gagal memahami. Itulah siasat iblis.
Tetapi itu sudah diberitahukan oleh Tuhan, bukan rancangan Tuhan ya. Itu yang harus diingat. Maka saya katakan tujuan program penebusan adalah program kerajaan surga. Maka siapa yang menerima program penebusan Kristus, maka dialah yang masuk ke dalam program kerajaan surga. Tapi siapa yang menolak program penebusan Yesus, maka dia pasti tidak masuk ke dalam program kerajaan surga. Dalam hal ini saya katakan Yudas tidak menerima program penebusan, karena dia sudah mati bunuh diri sebelum Yesus mati di kayu salib menebus dia. Jadi sangat tidak jelas kalau dikatakan Yudas masuk surga. Menurut saya itu pemahaman yang kurang pas ya. Program penebusan sebagai dasar untuk membangun program kerajaan, yaitu program kerajaan surga, di mana anak manusia memerintah sebagai raja segala raja. Anak manusia merupakan gelar yang paling sering dipakai Yesus untuk dirinya sendiri. Jadi program daripada Tuhan adalah menjadikan program kerajaan surga di mana Yesus disebut sebagai anak manusia. Mengapa Yesus disebut sebagai anak manusia? Karena memang dia datang dalam natur manusia untuk menyelamatkan manusia. Di situ ya. Dan di dalam kitab Injil, Yesus paling suka memakai sebutan sebagai anak manusia. Dia datang untuk seluruh bangsa. Bahkan anak manusia itu artinya juga kepada Adam. Kaitan dengan Adam. Anak Adam artinya Yesuslah yang membawa manusia keluar dari dosa. Keluar dari belenggu kejahatan. Oke? Program kerajaan surga sekaligus menjadi program penghukuman iblis yang telah membentuk sebuah program kerajaan tandingan yang menentangnya, itu program kerajaan kegelapan. Puji Tuhan. Saya akan masuk kepada Yesus memilih 12 murid. Dan saat Yesus memilih, ia sudah tahu 1 dari 12 itu akan menyerahkan dia. Siapa itu? Tentu Yudas. Yohanes 6 ayat 64. Sebab Yesus sudah tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Baca Yohanes 3 ayat 13 ayat 3, Yohanes 11 ayat 8. Di sana dikatakan juga bahwa Yesus sudah tahu. Dari semula, artinya di sini Yesus, saat Yesus memulai melayani dan memilih murid-murid, Yesus tahu bahwa dari semula Yudas tidak percaya. Yesus tahu kenapa? Sebab Yesus mengerti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab para nabi. Nubuat para nabi merupakan pemberitahuan Tuhan akan program iblis dalam menentang program Tuhan, program penebusan dan program kerajaan. Maka ada pernyataan supaya genaplah firman Tuhan. Berarti Tuhan menunjukkan bahwa apa yang diberitahukannya tentang program iblis adalah benar. Jadi program iblis sudah diberitahukan Tuhan jauh ratusan ribuan tahun sebelumnya. Dan itu terjadi karena diizinkan oleh Tuhan, tapi bukan dirancang oleh Tuhan. Seluruh nubuat dalam kitab perjanjian lama adalah informasi yang akan terjadi, baik itu tentang program Tuhan, dan juga tentang program iblis yang menentang program Tuhan. Jadi itu informasi. Nubuat itu artinya bukan Tuhan merancang ya. Jangan kita memahami bahwa semua nubuat dalam Alkitab rancangan Tuhan. Saya katakan nubuat dalam Alkitab adalah pemberitahuan Tuhan atas rancangannya sendiri dan juga pengetahuan Tuhan, kemahatauan Tuhan atas apa yang dibuat oleh iblis. Itu yang saya pahami tentang nubuat. Dari hal ini, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan tentang posisi Yudas dari dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Posisinya begini. Peristiwa penyaliban Yesus merupakan kegenapan dari program penebusan dan program kerajaan yang telah dijanjikan Tuhan sejak Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 15. Program penebusan dirancang sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak program penebusan dan kerajaan dibuat Tuhan, ia juga sudah tahu bahwa iblis akan terus menentangnya. Jadi iblis bukan hanya menentang ketika di surga, ketika dihukum pun dia masih tetap menentang. Jadi di sini saya katakan keterlibatan Yudas adalah merupakan program iblis yang sejak semula sudah diketahui Tuhan dan telah diberitahukan Tuhan sejak zaman Adam, zaman para nabi, dan digenapi di zaman Yesus. Oke? Tujuan iblis melibatkan Yudas bukan lagi untuk membatalkan karya penebusan. Kenapa? Karena iblis ketika mencoba Yesus di padang gurun sudah gagal. Artinya program penebusan pasti terjadi. Dia sudah kalah. Karena itu, karena ia telah kalah terhadap Yesus pada pencobaan di padang gurun. Tetapi tujuan daripada
iblis memakai Yudas adalah menyesatkan manusia dalam memahami karya penebusan atau program penebusan sehingga kelak tidak masuk dalam program kerajaan. Terbukti dengan jelas keterlibatan iblis melalui Yudas tidak menggagalkan program Tuhan, sebab karya penyelamatan bagi manusia tetap tergenapi. Tetapi begitu banyak orang sesat memahami karya salib karena Yudas ini. Dengan demikian, maka mereka yang disesatkan iblis tidak lagi dapat bagian dalam program Tuhan. Artinya, iblis berhasil menyesatkan orang itu. Iblis melalui Yudas tidak sanggup menggagalkan program penebusan dan kerajaan. Namun iblis tidak menyerah. Ia masih berkarya untuk menentang program kerajaan dengan apa? Mengadakan penyesatan supaya manusia tidak dapat bagian dalam program kerajaan surga. Jadi tadinya dia ingin mengganti Allah, dia gagal, dia dihukum, diusir dari surga. Sekarang dia ingin menggagalkan program Allah melalui Yesus, tapi dia gagal karena dia kalah di pencobaan di padang gurun. Sekarang apa yang dia lakukan? Dia ingin supaya manusia tidak masuk kepada program penebusan dan program kerajaan. Oleh karena itu, orang yang memiliki kuasa Yesus dalam hidupnya, maka program kerajaan kegelapan tidak akan terjadi dalam hidupnya. Oke? Tetapi iblis melalui Yudas hanya berhasil memperdaya, membutakan mata hati sebagian manusia untuk tidak percaya, minimal keliru memahami kepada program penebusan dan program kerajaan yang ditetapkan Tuhan harus terjadi. Saya katakan kalau orang mengatakan Yudas pahlawan iman Kristen, atau Yudaslah yang berkhianat maka terjadi penyaliban Yesus, saya katakan mereka adalah orang yang keliru memahami makna dari program penebusan dan program kerajaan Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Dari peristiwa ini terlihat jelas bahwa iblis itu penipu ulung yang hendak merusak pola pikir manusia dalam memahami program Tuhan. Dengan keterlibatan iblis melalui Yudas, maka manusia bisa berpikir Yesus disalib karena Yudas, bukan sebagai kegelapan karya Allah. Hal seperti ini yang selalu dikerjakan iblis sejak zaman Adam, bahkan sejak ia diusir dari surga. Ini sudah menjadi program dia. Jadi kehadiran iblis melalui Yudas untuk mengaburkan makna kematian salib Kristus sehingga manusia tertipu masuk dalam perangkap iblis. Iblis senang jika manusia percaya atau menggabungkan tipuannya. Jadi sebenarnya tujuan iblis supaya manusia tidak percaya kepada karya penebusan. Makanya dia masuk ke sana. Dan itu sudah diketahui Tuhan. Dan Tuhan sudah memberitahukan. Oke? Iblis berupaya hadir untuk merusak karya Allah. Dan itu sudah jadi tabiat iblis. Dan siapa yang masuk dalam perangkapnya akan binasa. Itulah nilai hidup iblis sejak ia diusir oleh Tuhan dari surga. Jadi kalau ada orang tersesat memahami karya penebusan, iblis tepuk tangan. Kalau ada orang memahami bahwa Yudas sang pahlawan, maka saya katakan iblis tepuk tangan. Bukti kelicikan iblis menyesatkan manusia. Sangat banyak orang tertipu karena mereka memandang Yudas sebagai pahlawan atau memiliki peran penting dalam program penebusan dan program kerajaan Tuhan. Inilah kelicikan iblis dan inilah tujuan iblis. Maka saya katakan kalau orang mengatakan karena Yudas berkhianat, maka Yesus disalib, dia masuk ke dalam program iblis, program kelicikan iblis. Itu yang saya tegaskan. Kristen sejati tidak mungkin masuk dalam permainan iblis ini. Tetapi Kristen sejati akan memandang Yudas atau apa? Tetapi mereka yang memandang Yudas sebagai pahlawan sudah masuk dalam perangkap iblis. Iblis akan tetap sebagai iblis yang pasti dan selalu pasti licik dan penipu. Ingat, Alkitab berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Bapa segala dusta artinya tidak ada lagi dusta di dunia ini. Semua itu berasal dari dia. Oke, sadarlah bahwa siapa yang memandang Yudas sebagai pahlawan sudah dijebak iblis. Jika orang yang demikian tidak sadar dan bertobat, maka nasibnya akan sama dengan Yudas. Ditolak di surga dan pasti nerakalah menjadi bagiannya. Posisi Yudas dan tambah iblis pada peristiwa penyaliban mengubah cara pandang manusia terhadap program penebusan atau peristiwa salib. Iblis hendak menanamkan sebuah pola pikir bahwa penyaliban Yesus bukan sebuah karya Tuhan untuk menghapus dosa manusia, tetapi karya manusia. Ada imam besar, kaisar, raja, serdadu Roma, bahkan karya iblis dan Yudas ada di sana.
Dan itulah tujuan iblis. Oke, yang berikut. Iblis tidak berkuasa untuk membatalkan program penebusan dan program kerajaan, karena itu sudah merupakan ketetapan janji Tuhan. Namun iblis, ia ingin dan ia berusaha bertindak dengan licik untuk menaburkan bibit-bibit kesesatan kepada manusia. Itulah yang dikerjakan dia, maka banyak hal-hal kejahatan dilibatkan dia terjadi dalam peristiwa itu. Seluruh siasat iblis diketahui Tuhan dan diizinkan Tuhan, dan ini menjadi batu ujian bagi manusia. Sampai akhirnya nanti iblis akan dibinasakan bersama para pengikutnya. Jadi siapa yang sepaham dengan Yudas, sepaham dengan iblis, nanti dia menjadi musuh daripada program kerajaan surga di mana Yesus menjadi raja dan semua orang percaya menjadi warganya dan malaikat-malaikat surga. Itulah nanti menjadi musuhnya. Tuhan membiarkan hanya untuk sementara waktu. Benih pengajaran iblis diizinkan bertumbuh. Sampai saat ini, saya melihat ini sama seperti benih ilalang yang ditaburkan di tengah ladang gandum saat tengah malam, dan ini akan dipisahkan pada waktu penuaian telah tiba. Seperti itulah sekarang, program kerajaan iblis kegelapan dengan program penebusan dan program kerajaan surga. Sekarang ini program penebusan dan kerajaan surga sudah dikerjakan Allah. Tapi iblis berupaya menaburkan benih-benih ilalang. Untuk apa? Supaya orang jangan masuk kepada program penebusan dan program kerajaan. Dan itulah yang dikerjakan iblis, termasuk melalui Yudas. Itulah penjelasan saya. Jadi, saya mau katakan, pertanyaan, jika Yudas tidak berkhianat, bagaimana Yesus disalib? Saya mau katakan, pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan dari orang yang tidak memahami Alkitab dengan benar. Tidak memahami program penebusan dan program kerajaan surga dengan benar. Orang yang berkutat dengan pertanyaan konyol seperti ini, sebaiknya ia segera bertobat dan belajar lagi Alkitab dengan benar. Itu saja pesan saya. Jadi orang mengatakan, jika Yudas tidak berkhianat, bagaimana Yesus disalib? Karena dia tidak mengerti program kerajaan surga, program penebusan, dan dia tidak tahu bahwa Tuhan yang Maha Tahu itu sudah memberitahukan program kerajaan kegelapan yang menentang program kerajaan surga itu sendiri. Demikian penjelasan saya, cukup panjang. Kiranya penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu memahami kebenaran-kebenaran Alkitab. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.